Oke, jangan lupa maskernya, hand sanitizer disiapkan dengan baik. Just kita pergi. Tapi kayaknya ada yang lupa. Apa tapi ya? Oh ya, lupa tutup pintu. Oke, lanjut. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dan halo, saya Kartini Kartika dari A Reguler 2019. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian berkeliling daerah Labuhan tempat tinggal saya. Nah, di sebelah kiri ini ada SMP Negeri 44 Medan. Nah, kita lanjut perjalanan ke depan. Sebentar lagi akan sampai di rumah saya. Nah, di sebelah kiri ini adalah rumah saya, teman-teman. Dan pas sekali sebelahnya Indomaret. Nah, jauh di depan sana, nggak jauh yang dekat. Nah, itu ada Tugu yang terkenal di Labuhan. Tugu ini tuh di bawahnya ada terowongan. Biasanya pada zaman dahulu, zaman penjajahan, dipakai oleh orang sekitar jika ada Jepang datang. Nah, di sebelah kiri ada Masjid Muhammadiyah yang warna biru ini. Kemudian gak jauh dari sana juga ada galon SPBU di sebelah kirinya. Nah, sebelah kanan ini ada bangunan besar berwarna hijau. Nah, di sini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Medan Labuhan, tetapi belum beroperasi karena masih dalam pemenuhan fasilitas rumah sakit. Nah, kemudian di depannya tepat sekali ada rumah susun dan juga ada SMA dan juga SMK. Tetapi tidak ada pamfletnya ya. Saya juga bingung, padahal sebelumnya ada. Oke, lihat tuh, wih cantik banget sunsetnya. Nah, di sebelah kanan ini ada tempat peribadatan orang Buddha, yakni wihara. Dan tidak jauh dari sana. Nah, di sebelah kanan saya ini ada MTS Yaspi. Nah, ini dan di depannya ada Masjid Raya Medan Labuhan, yakni Masjid Al Osmani. Nah, ini masjid yang didirikan oleh Sultan Delhi ya. Nah, kemudian kita jalan terus, kita akan berjalan-jalan. Nah, ya. Ada saya, halo. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Nah, di depan sini di sebelah kiri ada sekolah dasar negeri, dan semakin bertambahnya tahun itu semakin dilengkapi fasilitas sekolahnya. Nah, kemudian di depan sana ya itu ada klinik. Nah, ini dia sebelah kirinya. Kemudian juga sebelah kiri tepat, nah itu ada gereja. Oke, kita tetap lanjut perjalanan kita. Nah, di sini tuh ada warkop dan juga Dorsmer yang cukup besar dan cukup lama ada di Medan Labuhan ini. Nah, kemudian di sini saya ingin menunjukkan bahwasannya Medan Labuhan itu juga punya kantor polisi. Nah, ini dia Kapolsek Medan Labuhan. Nah, tidak jauh dari sini tuh ada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan tidak jauh dari situ juga ada lapas tahanan, ada penjara. Nah, setiap tahun itu fasilitas di penjara ini tuh semakin ditambah, seperti pagar-pagar yang besar. Nah, semakin diperketat pengawasannya. Nah, sebenarnya Kecamatan Medan Labuhan ini tuh sangat dekat dengan Sungai Deli. Nah, kita akan lihat. Nah, ini dia Sungai Delinya, teman-teman. Oke, jadi perjalanannya ini cukup sampai di sini aja dulu. Nanti kita lanjut karena di depan sana itu udah masuk ke Kecamatan Medan Marelan. Oke, lanjut jalan, tapi mohon maaf sebelumnya adik sepupu saya lagi tidur. Medan Marelan. Oke, lanjut. Nah, di sebelah kiri bagian jalan itu ada sekolah dasar Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, itu sekolah swasta. Kemudian di sebelah kanannya itu ada ruko-ruko yang dijadikan sebagai PG ataupun TK khusus Nasrani. Nah, kemudian jauh dari sana tuh ada panti jompo khusus orang tua yang beragama Buddha. Kemudian di sebelah kirinya pas sekali itu ada gereja. Nah, kemudian masuk ke bagian dalamnya itu ada SMP Negeri 5 Medan dan SMP Terbuka Medan khusus siangnya. Oke, perjalanan kita sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Selamat datang di Desa Sinar Sabungan. Dari jembatan inilah pintu utama menuju Desa Sinar Sabungan jika kita dari Kabupaten Toba.
Beginilah lokasi Desa Sinar Sabungan yang dikelilingi oleh sawah dan bukit-bukit, yang mana masyarakat Desa Sinar Sabungan rata-rata bermata pencarian sebagai petani. Saat ini rumah-rumah yang ada di pinggiran jalan raya atau jalan lintas yang dulunya dari papan diubah menjadi beton untuk mewujudkan kawasan wisata Danau Toba. Ini kantor desa dan juga poskesdes desa. Di desa ini juga ada satu SPBU, yang mana SPBU ini merupakan SPBU kedua yang ada di Persea dan juga SPBU terbesar di Toba. Beginilah lokasinya. Kita bisa melihat ada tambak di pinggiran jalan yang sudah sangat bagus karena terbuat dari keramik, rata-rata terbuat dari keramik. Dan juga di sini ada sebuah tugu Sinurat, yang mana tugu bagi orang Batak itu adalah sebuah bentuk menghormati leluhur. Ini namanya Desa Pardinggaran, Jalan Sinar Sabungan. Di sinilah ada satu sekolah, dari sini jalannya, satu sekolah SMA dan satu sekolah SD. Jika kita jalan menuju Parapat, ini adalah ujung dari Desa Sinar Sabungan, yang mana diawali dengan jembatan Pintoluan dan diakhiri jembatan Sihiong. Di Desa Sinar Sabungan banyak perkampungan atau dalam bahasa Batak disebut huta. Ada dua huta bernama Pintoluan. Satu Pintoluan Dolok dan satu Pintoluan Sabah, dan ini adalah Pintoluan Dolok. Beginilah pemandangan yang bisa kita lihat, ada sawah-sawah dan juga gunung yang bisa dipandang, dan sangat sejuk pastinya. Biasanya di bulan 12 atau Desember, sawah-sawah sudah dibajak dan disemai bibit padinya. Namun di tahun ini ada sedikit keterlambatan, jadi masyarakat ada yang menanam jagung dan menjadikan sawahnya menjadi kolam. Karena biasanya orang Batak di akhir tahun membuat acara keluarga, yang mana bila keluarganya datang dari perantauan, biasa memasak masakan khas Batak seperti naniura, nayarsik. Jadi orang di Desa Sinar Sabungan ini juga melakukan acara-acara seperti itu. Di desa ini masih ada rumah Batak seperti itu, namun tidak lagi rumah Batak seperti biasanya yang menggunakan izuk dan gorga. Ini adalah jalan penghubung antar desa, yaitu Desa Sinar Sabungan dan Desa Silombo. Jadi tahun 1993 Desa Sinar Sabungan masih bernama Desa Silai Sabungan, yang mana dilakukan penggabungan wilayah serta pemerintahan dengan Desa Silombo. Pada saat itu desa berganti nama menjadi Desa Sinar Sabungan. Namun di tahun 2010 terjadi pemekaran desa, sehingga Desa Sinar Sabungan dan Desa Silombo dipisahkan kembali seperti sekarang ini. Itu adalah kawasan Desa Silombo. Jalan ini juga bisa menghubungkan Pintoluan Dolok dengan Pintoluan Sabah. Sebenarnya ini adalah kawasan Desa Silombo, namun huta bernama Dumban Garaga ini berpendudukan ke Desa Sinar Sabungan. Jadi pada saat pemisahan antara Desa Silombo dengan Desa Sinar Sabungan, desa ini tetap memilih menjadi penduduk dari Desa Sinar Sabungan. Desa ini adalah desa kakek nenek saya, yang mana desa ini adalah milik Marga Sinurat. Seperti yang kita lihat, ada kearifan lokal, yaitu rumah bolon. Di sini ada dua rumah bolon, yang satu rumah bolon yang masih bergorga tetapi sudah rusak, sangat rusak, dan satu lagi adalah rumah bolon yang masih bagus namun tidak memiliki gorga. Di Desa Sinar Sabungan juga ada satu BUMDes. BUMDes itu badan usaha milik desa yang merupakan pengganti koperasi milik desa atau KUD, yang memiliki satu unit mobil, yang mana BUMDes ini
sudah ada selama 2 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa dengan mengelola potensi desa agar masyarakat lebih sejahtera, yang mana bonus ini menyediakan alat-alat pertanian, pupuk. Ini contoh rumah yang dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan kawasan wisata Danau Toba. Keadaan pemilu di Desa Sinar Sabungan di masa pandemi. Ini adalah kantor kepala desa sebagai tempat berbagai kegiatan masyarakat desa dilakukan, seperti musyawarah antara masyarakat dengan pemerintah dan juga arisan untuk ibu-ibu PKK. Ini adalah Poskesdes atau pos kesehatan desa yang merupakan tempat kegiatan untuk kesehatan seperti imunisasi dan juga senam untuk para lansia. Desa Sinar Sabungan adalah satu-satunya desa di Bonatulo Nasi dan juga sekitaran Porsea yang menerima bantuan dari pemerintah untuk membuat lampu jalan. Cukup sekian deskripsi dari Desa Sinar Sabungan. Kami tunggu kedatangan kalian. Kali ini kita akan berjalan-jalan di Desa Tapian Nauli. Ini adalah lingkungan jalan di Desa Tapian Nauli beserta rumah-rumah warganya. Ini adalah lokasi sekolah dasar yang ada di Desa Tapian Nauli. Nama sekolah dasarnya itu ada di SD Negeri nomor 112295. Nah, ini adalah lingkungan ruang kelas di sekolah tersebut. Sekolahnya cukup asri, masih banyak pohon-pohon bunga. Nah, di dinding-dinding kelas terdapat slogan-slogan seperti ini. Salah satunya, sekolah adalah tempat kita tumbuh dan berkembang. Mari kita jaga dan rawat bersama. Masih banyak slogan lainnya. Nah, teruntuk lokasi lapangan tersendiri itu ada lapangannya masih cukup asri dengan suasana pedesaannya tersendiri. Nah, ini itu adalah kantor kepala sekolah. Ini adalah lingkungan dari sekolah yang masih banyak ditumbuhi oleh rumput-rumput hijau. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju ladang Desa Tapian Nauli. Bibit padi, karena saat ini Desa Tapian Nauli sedang dalam masa tanam padi. Nah, ini adalah lokasi persawahan di Desa Tapian Nauli, karena saat ini penduduk desa sedang memasuki masa tanam padi. Persawahan di Desa Tapian Nauli ini cukup luas. Oleh karena itu, rata-rata mata pencaharian penduduk di Desa Tapian Nauli adalah bertani sawit. Nah, ini adalah salah satu tanggul atau tempat irigasi air yang rusak dikarenakan belum adanya pembangunan dari pemerintah, sehingga pada saat banjir kemarin persawahan di Desa Tapian Nauli mengalami banjir.
Udah. Nantilah sekalian. Enggak, saya rekap udah bisa dipoto kan itu, Dek? Ya udah nanya. Udah siap.